kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau berbicara hari ini. Apa yang menjadi keperluan bagi umat-Mu Tuhan? Hamba cuman alat Bapa, sampaikan maksud dan isi hati. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan ya, kalau hari ini kita berkumpul, saya tidak pernah punya satu keinginan untuk menyampaikan firman ataupun berkhotbah, karena saya orangnya cuma suka bekerja, dari dulu bekerja. Saya cuma ingin bekerja di dalam dunia sekuler, itu keinginan saya dari dulu. Tapi kalau Tuhan yang suruh ya saya manut-manut aja. Pernah teman saya bilang sama saya gini, Ivan, kamu itu loh ya, kamu itu kerja terus. Kamu itu loh gak pernah melayani Tuhan. Loh, saya ini pelayanan itu waktu saya kerja. Saya ngomong sama teman saya gitu. Jadi setiap saya ketemu relasi bisnis atau klien, karena background saya kan orang bank, selalu keluhan mereka, apa yang mereka sampaikan, berusaha saya untuk memahami sehingga membawa mereka kepada satu kebenaran. Itu aja tugas saya. Saya pikir itu pelayanan, ternyata Tuhan berbicara lain. Nah, saya kemudian berdoa sama Tuhan, Tuhan, ini apa yang mau saya sampaikan, saya nggak ngerti, ya kan? Kemudian beberapa hari, 1 minggu lalu Tuhan bilang sampaikan pertobatan. Ya wes, saya manut aja kalau Tuhan bilang pertobatan, ya kan? Di dalam pertobatan itu jadi kekristenan itu ya, pada awalnya kita nggak kenal Tuhan itu, kita mulai kita kenal Tuhan Yesus, dimulainya satu pertobatan. Ada 3 poin yang saya sampaikan di dalam pertobatannya. Pertobatan itu bicara tentang satu, perubahan hidup. Manusia lama kita diubah menjadi manusia yang baru. Nah, firman yang saya sampaikan hari ini adalah berawal dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10 dan lompat ayat yang ke-13. Kita sama-sama belajar firman Tuhan ya. Tolong tampilkan Charles. Yang pertama kan tadi dibilang perubahan manusia lama kita menjadi manusia baru. Kita sama-sama membaca ya. Tolong tampilkan Charles. Sudah. Kolose 3 mulai dari ayat yang ke-5 sampai yang ke-10, lalu lompat ayat yang ke-13. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Yang ke-7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. 8, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar dan kalitnya. Puji Tuhan ya. Di sini berbicara bahwa manusia lama kita ini apa sih? Manusia lama itu yaitu sifat-sifat kita yang tidak baik. Dulu kita berpikir kalau bertobat itu hal-hal yang besar-besar. Misalnya aku dulu ini seorang yang misal katakanlah ya, perampok, aku bertobat jadi aku kenal Tuhan. Aku seorang yang, maaf kata, seorang yang melakukan perzinahan, aku bertobat lalu aku sekarang enggak. Sebetulnya bukan itu yang Tuhan maksud. Sebetulnya yang menjadi pertobatan itu adalah karakter kita hari lepas hari
diubahkan dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Yang dulunya kita punya sifat gampang tersinggungan. Orang nggak nyinggung kita, mungkin tiba-tiba kita bisa tersinggung sendiri. Nah, itu pun harus kita rubah. Kemudian kita yang suka mengumpat, mungkin ada orang ya yang apa-apa sedikit mengumpat keluar kata-kata kotor. Nah, itu juga harus mulai berubah. Terus ada lagi orang yang nggak sabaran, antri di bank misalnya, antri nih, terus nggak sabar, itu juga kita harus bertobat. Karena Kristus itu sifatnya sabar terhadap anak pun, terhadap rekan kerja ataupun rekan pelayanan pun kita harus sabar. Itulah pertobatan itu hari lepas hari. Kalau saya setiap malam itu saya sering ngecek diri saya hari ini buat apa ya? Saya hari ini buat apa? Mungkin kan ini hubungan kita pribadi sama Tuhan. Mungkin suami saya juga nggak tahu dan saya juga nggak pernah cerita. Cuman saya selalu cek. Oh, hari ini Tuhan, saya buat ini, buat ini, buat itu. Kita list. Jadi kita bisa berubah hari lepas hari, ya kan? Terus yang menjadi ayat acuan lagi bahwasannya apa? Kita jangan suka nyimpan kesalahannya orang. Kita dendam, nyimpan kesalahannya orang. Karena apa? Biasanya perempuan itu paling sensitif ya. Jadi kalau ada kalimat yang tidak enak, nanti dia simpan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, nanti bertahun-tahun. Nanti ada apa lagi? Diungkit lagi. Jadi kita mau bertobat, kita mau berubah, tidak mau menyimpan apa yang menjadi kalimat-kalimat yang menyakitkan hati kita, ya kan? Terus kita ini suka gosip, kita juga harus bertobat. Tidak boleh kita bergosip lagi. Tidak boleh kita misalnya ada nggak suka sama orang, nggak suka sama teman, baik di dalam pekerjaan maupun pelayanan. Kita harus mulai bertobat, berubah. Kita harus bertobat. Kita harus punya sifat Kristus, mengasihi. Sekalipun orang itu ya mencekno, kalau orang Surabaya bilang tuh mencekno sekali. Sifatnya itu suka apa ya, mencekno bener lah orang Surabaya bilang. Ataupun ya kita pun punya nggak suka sama orang. Nah itu kita juga nggak boleh. Kita harus bertobat. Biasanya masalah yang paling krusial biasanya ini ya, kalau manusia itu ya sebetulnya masalahnya gampang. Cuman apa? Kehidupan pernikahan, anak, suami, istri, ipar, menantu, mertua. Itu paling krusial di situ. Dan terus masalah apa? Ekonomi. Itu yang paling sulit. Setiap dari kita pasti ngalami titik terendah di dalam hidup kita. Pasti. Misalnya kebangkrutan, nggak punya uang, kehilangan pekerjaan. Tapi kalau kita mau sadari, kita paham, justru titik terendah di mana kita mengalami itu, Tuhan sedang memproses karakter kita. Jadi kita nggak duniawi. Jadi yang kita kejar itu nggak melulu duit, uang dan uang. Jadi Tuhan sendiri bilang, berpada dengan apa yang ada, hidup berpada, hidup sederhana. Jangan kita memimpikannya wah. Biasanya kan firman yang sering kita dapat, kita akan diberkati berlimpah-limpah. Tapi beberapa tahun sejak pandemi, saya merefleksi diri. Oh ya benar ya, ternyata ya. Kalau kita ngomong diberkati berlimpah-limpah, kasihan juga itu orang-orang yang di bawah. Bagaimana dia bisa menikmati berlimpah-limpah? Itu loh. Itu juga kita harus bertobat. Dengan segala kemewahan kita harus bertobat. Kita harus belajar mencukupi diri dengan apa yang ada. Istilahnya apa ya? Kalau kita cukup, kita bisa memuliakan Tuhan. Kalau hati kita merasa kurang dan kurang terus, nggak bisa kita memuliakan Tuhan. Karena rumput tetangga lebih hijau daripada tempat kita. Kalau kita punya pikiran itu, artinya itu bukan pikiran Kristus. Kita juga harus bertobat, belajar berubah. Itu ya. Kalau saya merasakan hari-hari seperti itu, karena saya juga mengalami titik terendah yang dimana Tuhan proses, menyakitkan bagi saya. Itu suatu menyakitkan. Mungkin tidak akan terlupakan selama hidup saya ya.
tidak akan terlupakan selama hidup saya. Karena apa? Saya membawa begitu banyak uang nasabah, uang itu hilang begitu saja. Itu merupakan satu beban moral bagi saya, itu titik terendah. Di situ saya menyadari bahwa Tuhan, meskipun aku ini sekarang alami titik terendah, dimarahi nasabah, dimaki-maki, itu sudah menjadi tanggung jawab, konsekuensi dari pekerjaan saya. Tapi saya pun tidak merasakan suatu sempat kesal, jengkel, marah, benci sekali sama si bos, tapi kemudian saya bertobat. Saya bilang, Tuhan, saya ampuni bos saya ampuni dia, karena dia membawa uang nasabah saya begitu banyak. Saya ampuni. Setelah saya ampuni, lega saya. Begitu pula dengan kita. Mungkin kita yang ada di sini yang merasa ada orang yang menyakitkan kita mulai bertobat. Kita harus melepaskan pengampunan itu, ya kan? Kita juga dalam melayani Tuhan juga kita harus setiap hari bertobat. Bertobat itu artinya gini, sesungguhnya apa? Pusat hidup kita itu Tuhan Yesus. Kalau yang menjadi center Tuhan Yesus itu aman. Tapi kalau yang menjadi center teman pelayanan kita, rekan kita, atau segala sesuatu, itu Tuhan tidak berkenan. Itu juga kita harus berusaha, berubah, bertobat. Karena apa? Kristus yang menjadi center bagi hidup kita. Itu aja ya, bukan teman pelayanan kita, bukan siapa-siapa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menjadi center. Kalau kita mau lihat ayatnya ada, kita bukakan ya. Kita baca di Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Kisah Rasul 7 Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Para Rasul kita belajar dari satu tokoh Alkitab namanya Stefanus. Ya, kita belajar. Kita baca dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengarkan semuanya itu, sangat tersusuklah hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. 57. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Yesus, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. 60. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Dan perkataannya itu meninggallah dia. Kita lihat siapa ini Stefanus. Stefanus adalah seorang muridnya Tuhan ya. Jadi dia ini kan kalau zaman dulu ini ada Kisah Para Rasul, itu ada 12 murid Tuhan Yesus. Nah kemudian dia juga, Stefanus ini juga salah satu orang yang bertobat, kemudian dia melayani Tuhan. Nah Stefanus ini banyak melakukan mujizat-mujizat. Kemudian orang Farisi Mahkamah Agung tidak suka, lalu dia menganiaya Stefanus. Tapi kita lihat yang ayat yang 60 ini yang paling kita belajar ya. Belajar kita dari Stefanus 60. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Kita belajar dari Stefanus ini siapa? Stefanus orang yang sudah disakiti dan mau dibunuh. Tetapi
detik-detik terakhir apa yang Stefanus bilang? Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Artinya Stefanus adalah seorang yang pengampun, ya kan? Kalau kita ini kalau mau lihat Stefanus malu, karena apa? Biasanya ya kita kalau cuma terganggu sedikit saja, ada orang yang mengganggu kita, baik orang itu sengaja atau tidak sengaja, kita sudah benci sama orang itu, kita sudah marah. Aku nggak suka sama dia. Kita benci sama dia. Aku nggak suka kehadiranmu di sini, misalnya kehadiran orang itu di tempat kerja kita. Kita udah benci sama dia. Itu artinya kita tidak bertobat. Jadi hari-hari ini Tuhan bilang sama saya, pertobatan itu masalah kecil-kecil kok, harus bertobat. Bukan yang spektakuler, dosa-dosa yang gede-gede itu, dosa yang merampok, mencuri, ya, ngambil uangnya orang, nggak cuma dosa itu. Benci sama teman, itu aja, nggak suka sama teman, nggak suka dengan kehadiran teman, itu aja merupakan dosa. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berubah, bertobat. Ya, kemudian yang betul dengan pertobatannya adalah poin yang kedua, pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan Kristus, kita baca di dalam Filipi 3 ayat 8 dan 10. Filipi 3 ayat 8 dan 10. Ayat 8, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi pertobatan itu adalah pengenalan kita akan Kristus. Siapakah Yesus itu? Yang 9. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang 10 ini, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Sebetulnya kita orang Kristen ini banyak mengenal Kristus lewat apa? Biasanya umum-umum ya, lewat mujizat. Kita menganggap Tuhan Kristus itu pembuat mujizat. Sebetulnya kalau kita cuman punya pikiran bahwa Tuhan Yesus itu pembuat mujizat, itu adalah nggak cukup sampai di situ. Jadi kita mindset pola pikirnya harus berubah, ya kan? Ya harus, jangan menganggap oh Tuhan Yesus itu pembuat mujizat. Jadi kalau aku ada masalah, aku ada problem, aku datang sama Tuhan Yesus. Memang betul, Tuhan kau yang membuat mujizat bla bla bla. Lalu Tuhan Yesusnya disuruh buat ini dan itu. Nanti lama-lama Tuhan Yesusnya jadi pesuruhnya kita. Tuhan aku butuh ini, Tuhan aku butuh itu, Tuhan aku butuh segala keperluan hidupku. Itu adalah kita juga harus bertobat. Karena pengenalan akan Kristus sesungguhnya bukan itu. Kita mengenal karakter Kristus, sehingga karakter Kristus itu bisa ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi terang di mana kita berada. Kalau kita menjadi terang, otomatis kita menjadi saksinya Tuhan. Kalau kita menjadi saksinya Tuhan, kita bisa memenangkan jiwa masuk di dalam kerajaan surga. Itu sebetulnya cita-citanya Tuhan Yesus, itu yang terakhir sebelum dia datang ke surga, ya kan? Jadilah semua bangsa muridku. Jadi kita harus bertobat. Kalau Tuhan Yesus cuman sebagai Baal, sebagai Allah pembuat mujizat, nggak cukup sampai di situ. Justru kita harus bekerja sama dengan Tuhan mulai hari ini. Memang kehidupan kita ini banyak dipusingkan dengan masalah kehidupan, ekonomi, anak, ya kan, suami, istri, bisnis dan sebagainya. Tapi itu jangan menjadi fokus kita utama. Meskipun kita mengalami titik terendah yang di dalam hidup kita, itu pasti akan berlalu. Badai pasti berlalu. Badai saya sudah berlalu.
ya kan? Badai saya sudah berlalu waktu itu. Jadi kita terus berjalan menjadi saksi Kristus sehingga kita bisa memenangkan jiwa. Karena sekarang ini kita rebut-rebutan sama iblis, rebut-rebutan sama setan. Mana yang mau dibawa ke dalam kerajaan surga atau mana yang mau kita sama-sama masuk ke dalam kebinasaan. Jadi kita sebagai umat Tuhan pun harus tanggap ya. Kita harus tanggap. Kita harus belajar bertobat. Kalau kita cuma menjadikan Yesus sebagai Baal, Allah pembuat mujizat. Jangan berkecil hati kalau kita mengalami titik terendah. Badai pasti berlalu. Pertolongan Tuhan itu pasti, sudah pasti. Lawang surga aja sudah Dia beri kepada kita, apalagi masalah hidup kita, hidup dengan segala permasalahannya. Tidak akan berhenti sampai kita dipanggil Tuhan, baru selesai. Lalu kita memusingkan masalah kita, masalah terus yang kita pusingkan, tidak akan habisnya. 1 kali 2 baru selesai itu masalah. Terus jalan. Nanti masalah itu Tuhan yang selesaikan. Tapi kita tidak berpikiran bahwa Tuhan itu yang memberkati kita yang spektakuler, tidak. Minta tuntunan Roh Kudus hari lepas hari, perbaiki sikap hidup kita, perbaiki karakter kita menjadi karakter Tuhan. Itu yang utama dan yang terutama. Yang jelas kita harus mulai belajar firman sama-sama, ya kan? Ada lagi ayat yang mengacu, Yohanes 18 ayat 31. Itu juga tidak boleh kita lakukan ya. Karena itu adalah suatu kejahatan. Artinya kita juga tidak bertobat. Yohanes 18 ayat yang ke-31. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Kalau kita baca ayat ini ya, Pilatus ini bicara kepada orang Yahudi, Pilatus bicara kepada orang Yahudi. Maksudnya disuruh menghakimi Yesus. Tapi orang Yahudi ini rupanya mau cuci tangan. Dia tidak mau menghakimi Yesus pakai tangannya sendiri. Dia mau pakai tangannya Pilatus. Itu perbuatan yang menurut kita ini perbuatan kejam atau enggak? Aku mau menghabisi kamu tapi pakai tangan orang lain. Aku tidak suka misalnya sama si A, si B, si C, baik rekan kerja atau apapun, tapi aku tidak mau aku hadapan sama kamu, aku pakai tangan orang lain untuk berurusan dengan kamu. Kita tobat juga. Kita belajar dari ayat ini bahwasanya kejam, dunia ini kejam ya. Jadi kita juga harus bertobat. Kalau orang bilang lempar batu sembunyi tangan, aku mau menghabisi kamu tapi aku mau pakai tangan orang lain, tapi aku di depan kamu seakan-akan aku seperti malaikat. Ini ayatnya ada, ayat Yohanes 18 ayat 31. Kita juga harus mulai bertobat. Biasanya di dalam dunia kerja akan dilakukan hal-hal semacam itu. Dimanapun lah, di dalam sekolah, di dalam kerja, di dalam dunia pelayanan bahkan mungkin, kita harus juga mau berubah. Itu, ya kan? Terus ada lagi Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-9. Ini bicara tentang iri hati. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-9. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai mereka, menyertai dia. Jadi ini ceritanya saudaranya Yusuf iri sama Yusuf, maka mereka berniat
menjual Yusuf. Ya kan? Kalau iri hati, kalau di dalam diri kita sudah ada iri hati, maka akan timbul perbuatan-perbuatan jahat yang lain. Akarnya timbul dari iri hati. Maka dia akan merencanakan sesuatu untuk menghancurkan orang itu. Itu biasanya akan timbul di dalam hati manusia. Karena kita tahu betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Itu ada di kitab Amsal kalau nggak salah ya Pak Joni. Di mana Pak Joni? Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Saya lupa, cuman Yeremia ya. Nah itu, jadi kita harus introspeksi diri kita. Hati kita ini loh Tuhan, aku nggak punya benci sama orang, aku nggak punya rasa nggak suka sama orang. Yang kita ada di dalam diri kita ini kasih Kristus. Kalau kita ada kasih Kristus, enteng kok kita, di mana kita berada enteng. Kita gampang untuk bergaul dengan orang. Dan yang terutama, kalau kita sudah punya hati yang bersih, Kristus terpancar. Kalau Kristus terpancar, Tuhan Yesus tersenyum. Kalau sudah Tuhan Yesus tersenyum, artinya kita berkenan di hadapan Tuhan. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita melayani, kemanapun kita bekerja, melakukan aktivitas, maka akan disertai Tuhan. Nanti Tuhan Yesus paling bilang, sabarlah kau hai hambaku yang setia. Itu ya. Jadi yang akhir kata bahwa saya akan berbicara bahwasannya bahwa firman itu harus dilakukan. Firman itu betul harus kita lakukan tiap hari, bukan tiap detik, bahkan tiap detik ya. Pikiran kita ini sering diserang sama iblis. Nggak ada apa-apa, kita punya pikiran negatif mungkin. Kita punya pikiran khawatir yang berlebihan. Itu saja kita juga harus bertobat. Kita jangan menyalibkan Tuhan lagi yang kedua kali dengan kekhawatiran hidup kita. Itu menyakitkan hati Tuhan juga. Kita juga harus bertobat. Amen. Biarlah kita menjadi terang dan saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita bisa membawa jiwa banyak mengenal akan Tuhan. Ya, saya terima kasih. Respon yang kita lakukan itu harus kita meresponi firman tiap hari. Kita sering dengar firman ya, apalagi sekarang YouTube banyak. Gampang sekali kita mau ibadah, gampang sekali apa. Semakin banyak firman yang kita dengar, kalau kita tidak respon, itu malahan menjadi bumerang buat kita. Karena Tuhan akan menuntut kita. Kamu lo banyak dengar firman, tapi kamu tidak melakukan firman. Itu akan menyakitkan hati Tuhan juga. Jadi kita harus bertobat dan berubah. Hari lepas hari, detik lepas detik, menit lepas menit. Kok introspeksi, sama-sama kita introspeksi diri kita. Karena apa ya? Kalau kita menuju kekekalan itu kan lama, tapi kita nggak tahu hidup kita ini mau dipanggil Tuhan kapan, kita nggak tahu. Tiba-tiba bisa. Kalau kita belum ada pemberesan hati, ya jiwa kita belum beres, jangan-jangan nanti kalau kita dipanggil Tuhan yang ngambil siapa? Bukan Tuhan yang ngambil, menuju ke kebinasaan. Makanya pertobatan itu kalau saya bilang itu hari lepas hari. Simpel-simpel saja kita juga harus bertobat, ya kan? Banyak membuang waktu dengan yang sia-sia, kita juga harus bertobat, ya kan? Banyak membuang waktu dengan hal-hal yang bersifat duniawi, menginginkan hal duniawi, kemewahan, kita juga harus bertobat, berubah. Percayalah, setiap manusia pasti ada masalah, dan masalah itu pasti ada solusinya, pasti itu. Selama kita hidup benar di jalannya Tuhan, pasti itu Roh Kudus tuntun kita keluar dari masalah satu persatu dalam hidup kita. Terima kasih firman-Nya. Kita sama-sama belajar, bukan berarti saya mau berkhotbah ya. Saya paling nggak senang berkhotbah. Saya cuma kepingin sama-sama belajar firman. Kemudian waktu saya serahkan kepada Pak Joni. Ya, beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus.